Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pembelajaran kita kali ini kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tersebut dapat memperlancar kita dalam pemahaman materi ini. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh penggunaan for and dalam program MATLAB. Kalau minggu kemarin adalah penggunaan if and, sekarang kita lanjutkan ke penggunaan for and. Kita ingat kembali for and itu adalah berupa perulangan, di mana perulangan kita nanti kalau kita menggunakan for and, banyaknya perulangan itu harus sudah diketahui. Jadi di sini penggunaan for and itu apabila kita menggunakan perulangan yang sudah diketahui banyaknya perulangan itu. Kita bisa mengambil contoh program yaitu penggunaan atau pembuatan program luas daerah di bawah kurva. Program luas ini sebenarnya adalah merupakan program pembuktian dari integral tertentu. Jadi kita ingat lagi bagaimana cara membuktikan bahwa luas daerah di bawah kurva itu bisa dicari dengan integral tertentu, kan seperti itu. Nah, untuk membuat program yang kita harus pikirkan adalah 3 hal ini. Inputnya itu apa, prosesnya bagaimana, outputnya seperti apa, kan gitu. Nah, nanti ketika kita membuat program luas daerah di bawah kurva, inputnya secara otomatis adalah kurvanya. Maka di sini saya tulis dengan fx-nya. Kemudian luas daerah pasti ada batasannya. Kalau kita ingin membuktikan integral tertentu, maka harus ada intervalnya A sampai B-nya, batas atas sampai batas bawah sampai batas atasnya. Kemudian untuk penggunaan for and itu kan harus diketahui banyaknya perulangan, maka saya beri di inputnya saja. Banyak perulangannya berapa kan gitu. Kemudian sebelum ke proses, sebenarnya kita harus ke output dulu. Jadi tampilannya, hasilnya yang ingin kita buat seperti apa sebenarnya. Jadi sebelum kita berpikir prosesnya, kita berpikir outputnya seperti apa dulu. Kalau di sini saya akan menampilkan berupa grafik, di mana grafik di bawah kurva itu saya bagi menjadi beberapa partisi yang berbentuk persegi panjangan gitu. Nah, ketika kita penggunaan itu dia grafik, maka ini membuat grafik beserta nilai batas daerahnya. Itu proses yang pertama. Kemudian membuat partisinya. Soalnya pengennya tadi adalah kita membuat luasan, di mana luasan itu kita hitung dengan menggunakan beberapa partisi yang berbentuk persegi panjang. Jadi di sini ada membuat partisinya. Kemudian ketika saya ingin membandingkan nilai apa? Nilai luas dari partisi-partisi itu totalnya berapa dibandingkan dengan nilai integral tertentu, di mana di sini nanti diharapkan mendapat kesimpulan bahwa semakin banyaknya perulangan, maka nilai tersebut akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Jadi luas daerah itu akan semakin tampak kan gitu. Kita langsung saja kita buat inputnya. Tadi sebagai input adalah fx, interval, dan banyaknya persegi panjang. Fx itu kita beri keterangan bahwa penulisan fungsi harus berada dalam tanda petik. Kenapa? Nanti ketika kita menggunakan fx, itu kan ada variabelnya. Nah, jika kita tidak menggunakan tanda petik atau tidak kita konversi ke teks, maka di MATLAB akan bertanya, variabel X itu belum ada atau tidak ditemukan kan gitu. Kita langsung contohkan saja. Nih, sama kita awali dari CLC, kemudian displaynya seperti biasanya saya menggunakan garis, dia masih berbasis teks. Display luas daerah
di bawah kurva. Oke, gini. Kemudian ini saya copy saja biar sama. Inputnya adalah fx. Saya simbolkan dengan f saja. Dia berupa input. Kita beri keterangan fx. Ini saya beri keterangan aja. Tulis dalam tanda petik, sama kayak gitu. Tujuannya apa? Kita memberi informasi kepada pengguna bahwa penulisan fx itu harus berada dalam tanda petik. Kemudian interval. Interval itu terbagi menjadi dua, batas bawah dan batas atas, sama ini. Input kita tulis ini input, ini P. Dia itu batas bawah. Interval. Kayak gini. Kemudian saya misalkan batas atasnya dengan B. Ini dengan B. Dia itu batas atas. Kemudian N itu adalah banyaknya perulangan. Di sini saya tulis dengan banyaknya partisi. Saya kenapa? Perulangan itu digunakan untuk membuat partisi-partisinya. Banyak partisi atau pembagian daerahnya. Nih, inputnya sudah kita tuliskan. Sekarang kita mulai ke prosesnya. Tadi prosesnya adalah harus membuat kurva. Kurva itu ada beberapa, yaitu yang pertama kita harus membuat kurva utama terlebih dahulu. Ini saya simpan dulu saja. Saya MATLAB 7 yang saya punya itu terkadang menutup sendiri atau ada masih trouble-nya. Luas. Oke, gitu. Nah, di sini untuk membuat kurva utama, yang perlu kita pikirkan adalah ketika membuat kurva, ada dua yang harus terpikirkan. Domainnya itu seperti apa dan fungsinya. Kalau fungsi di sini kan sudah jelas, sudah tertulis dalam input. Sekarang domainnya. Atau domain itu adalah bagaimana kurva itu akan ditampilkan dari mana sampai mana, kan seperti itu. Jadi kita harus buat domainnya terlebih dahulu. Ketika kita menggunakan kurva utama, domain itu akan lebih baik jika lebih ditarik ke kiri maupun ke kanan. Tujuannya adalah supaya tampak kurva yang kita inginkan. Jadi kita ambil aja domainnya ini, xk, domain untuk kurva. Di mana domainnya kalau kita mempunyai batas bawah dan batas atas, kita gunakan itu saja. Maka di sini tulis A-2. A-2 atau enggak, ya saya kecilkan aja untuk batasannya. Nih. Jadi dikurangi berapa, ditambah berapa itu sebenarnya bebas saja. Yang penting adalah ketika kita menarik ke kiri dan ke kanan itu dengan nominalnya sama. Jangan lupa untuk diberi titik koma. Jika untuk nilai fungsi, jangan lupa kita menggunakan kata substitusi. Kenapa? Soalnya fungsi yang kita tuliskan dia berupa teks atau string, sehingga kita perlu perintah substitusi. Substitusi, di mana f itu yang kita ganti. Siapa yang kita ganti? Variabel x dengan nilainya xk ini. Xk. Nih. Seperti itu. Kemudian kalau sudah kita definisikan domainnya seperti apa, fungsinya sudah kita definisikan, kita bisa menuliskan dengan plot.
XK, YK. Seperti itu. Kalau kita jalankan, kita cek dulu. Nih, kita cek, kita jalankan. Nah, biar enak saya kayak gini kan. Nah, di sini tidak diketahui variabel luas. Kenapa? Soalnya di bagian sini tuh dia direktorinya belum berubah. Nah, kita kayak gini. Nah, di sini kan masih ada perintah kita merubah direktori atau tidak. Ketika kita oke, maka direktori itu di sini sudah berubah. Kita bisa mengetikkan sama kita ambil X pangkat 2. Seperti itu. Batas bawahnya min 2 sampai 2. Banyak partisi 5. Sama seperti itu. Ini kita allow. Nah, di sini. Di sini tanpa domainnya adalah ketika diawali dengan batas bawah interval itu sebanyak min 2. Min 2 kita tarik ke kiri menjadi min 3. 2 kita tarik ke kanan menjadi 3. Jadi tampak grafiknya itu jelas bahwa kalau min 2 X kuadrat grafiknya seperti ini. Itu untuk kurva utamanya. Sekarang kita tambahkan membuat garis interval. Garis interval itu adalah batasan-batasan dari luas daerah di bawah kurva itu. Di sini batasannya berarti kan dari batas bawah ini kita tarik garis ke atas. Dari 2 di sini juga ya. Maka domainnya itu yang berjalan adalah dari Y sama dengan 0 sampai ke atas. FA atau nilai dari FA. F dari min 2 itu. B juga begitu. Maka domainnya saya tulis dengan YA sama dengan dia berjalan dari 0 sampai FA. Jadi dari 0 ini Y sama dengan 0 ke atas. Jadi daerah di bawah kurva itu dibatasi oleh sumbu X. Kita tarik ke atas 0 sampai ke atas. Pada titik sini adalah titik FA. Jadi yang berjalan itu dia dibuat sebagai domainnya. Kita tambahkan domainnya untuk titik A. YA itu adalah dari 0 sampai dengan 0,1 sampai dengan FA. FA itu kalau kita menuliskan di sini ada variabel yang baru, sebelum rumus ini harus kita tuliskan dulu variabel tersebut. Kita definisikan dulu bahwa FA itu apa? Hasil dari substitusi untuk fungsi f di mana variabel x kita ganti dengan a, nilainya kan itu. Nah, nanti sekalian saja ketika kita penggunaan b. Jadi kan di sini tadi ada batasannya 2. Batas bawah dengan batas atas harus kita garis ke atas sampai fungsi. Maka kita tambahkan nih. Di sini B, ini juga B. Maka ada juga Y, B. Ini B, sini juga B. Kita ingat kembali, ketika kita penggunaan plot, kita membuat grafik lebih dari satu, kita perlu adanya perintah hold on-nya. Di mana perintah ini bisa untuk menambahkan grafik. Kita plotkan XA-nya itu apa? XA adalah ya A. A, YA. Ini kemudian plot B, YB. Nanti grafiknya berubah seperti apa? Yang awalnya seperti ini. Kalau kita jalankan lagi ini dengan rumus yang sama dari min 2 sampai 2 partisi 5 akan bertambah ini tadi batasannya seperti itu.
Batasan itu akan berjalan dari 0 sampai FA. Nih, 0 sampai FA. Dia berjalan dari ini sampai sana. Maka domainnya sebagai itu. Kemudian membuat partisi berupa persegi panjang. Partisi membuat persegi panjang, seumpama saya ilustrasikan seperti contoh seperti ini. Saya punya batas bawahnya itu dari 1 sampai 6. Saya bagi menjadi 5 persegi panjang. Maka lebar persegi panjang itu bisa kita cari dengan H itu. H-nya berapa? Ya 6 dikurangi 1 dibagi 5. Maka dapatnya hanya masing-masing adalah 1 satuan. Nih. Jadi kita bisa hitung dari ilustrasi yang di samping ini. Panjangnya H itu sama artinya dengan 6 dikurangi 1 dapat 5 dibagi dengan ini 5 daerah itu. Maka hanya itu dengan panjangnya sama. Kemudian menentukan batasan partisi. Batasannya di sini dari A ini sini. Kalau kita tuliskan batasan partisi itu, kalau kita acuannya sebagai A, batasan yang pertama adalah ini, dia menjadi A plus H. Kemudian di sini angka 3 itu sama artinya dengan A ditambah 2H. Angka 4 ini A tambah 1, 2, 3, 3H. A tambah 4H. A tambah 5H. Maka kalau kita lihat di sini dia membentuk barisan aritmatika. Sehingga kita bisa menggunakan perulangan. Perulangan itu berjalan dari mana? For I itu dari 0 sampai I. Jadi kita tambahkan di sini sudah mulai ada perulangannya. For I sama dengan dari 0 sampai N. Banyaknya perulangan. Untuk mendapatkan Xn itu kita bisa, kalau batasannya itu berupa barisan aritmatika, ya kita gunakan rumus aritmatika saja. A plus N-1 kali B. B-nya adalah H. Seperti kayak gitu. Nih. Kemudian kalau batasannya itu sudah, kita lanjutkan ke membuat partisi persegi panjang, di mana partisi itu sama halnya kita membuat batasannya tadi, batasan dari interval. Jadi dia berjalan dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan Fxn. Maka kita harus tuliskan dulu Y Xn itu berjalan dari 0 sampai dengan Fxn, di mana Fxn itu harus kita definisikan dulu hasil dari substitusi F, di mana variabel X kita ganti dengan Xn, seperti itu. Nah, di sini kita plotkan plot Xn, fungsinya apa? Fungsinya Xn, ini Jxn. Kita coba dulu dengan N. Kayak gini. X pangkat 2 dari min 2 sampai 2 kita bagi menjadi 4. Oh, ini belum diketahui variabel H. Jadi kita harus definisikan dulu H-nya itu apa? H-nya tadi adalah kita tulis sebelum perulangan. B min A dibagi dengan N. Kenapa sebelum perulangan? Dia menghitungnya hanya sekali. Kalau kita menggunakan pada perulangan, dia dihitung
berkali-kali kan seperti itu. Ini saya buka lagi yang tadi di dokumen luas. Yang ini. Jadi kita tambahkan dulu untuk H-nya. H sama dengan B- A dibagi dengan N. Kita coba kembali. Kita oke. X pangkat 2 batasan interval min 2 sampai 2 di sini 4. Maka kita punya ini. Nih. Jadi kita punya grafiknya seperti itu. Yang ini bukan N tapi I. Soalnya dia berjalannya dari 0 sampai N. Ini kenapa MATLAB saya? Ini luas. Kita ganti ini I. Dia berjalannya adalah I bukan N. Kalau N tadi garisnya hanya 1. X pangkat 2 dari min 2 sampai 2 banyak partisi 4. Nah, di sini sudah tampak ada 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita tambahkan untuk yang garis mendatarnya. Pengennya adalah saya membuat garis persegi panjang di bawah kurva. Pengennya seperti itu. Nah, nanti kalau di bawah kurva di sini ada ketentuan. Kalau pengennya membuat grafik atau persegi panjang di bawah kurva, maka di sini harus kita tentukan garisnya itu mulainya dari mana. Kalau yang di sini saya contohkan garis tersebut berjalan dari XM sampai dengan XN. XM itu apa toh? XM adalah nilai awal. XN adalah yang kita hitung tadi. Jadi nanti kita harus definisikan dulu XM itu apa. Fungsinya adalah fungsi fxn. Nah, nanti yang dia berjalan adalah di sini. Ketika kita pengen membuat garisnya itu selalu di bawah kurva, maka kita bandingkan dulu XM, fxm dengan fxn. Perbandingannya seperti apa? Mana yang lebih besar? Jadi ketika kita membuat interval variabel baru, kita definisikan dulu. Kita definisikan XM itu sama saja dengan A. Dimulai dari nilai awalnya itu A. Maka di sini tadi kan ada 2. Jadi di dalam perulangan nanti kita tambahkan if. Ingat if ada percabangan. Kondisinya bagaimana? Jika fxm kurang dari fxn, ini kondisinya, maka kita tambahkan untuk xg-nya ini dia berjalan dari xm sampai dengan 0,01 sampai dengan xn. Kan itu. Nah, ketika kita menggunakan kondisi ini, kita harus tambah dulu fxm-nya seperti apa. Kita copy saja. Kita taruh di bawahnya. Ini M. Jadi kita hitung lagi. Tuh. Ini. Maka plotnya adalah kita punya XG dengan ini. Jika fxm kurang dari fxn, maka di sini kita gunakan fxm. Jadi yang kecil itu yang kita buat garisnya. Tetapi ketika kita menggunakan yang lain,
else jika kebalikannya dari ini, maka yang berubah hanyalah pada fungsi f-nya. Nih, dia yang kita gunakan. Jika yang lain berarti xn itu lebih kecil. Mas, ini kita tuliskan lagi. Maaf untuk MATLAB-nya belum saya perbaiki. Ini. Jadi kita definisikan dulu xm. Kemudian di bagian sini tadi juga ada. Nih. Di sini juga ada m, ini juga m. Kemudian kita buat persamaan if. Kenapa? Di sini kita harus buktikan atau kita hitung dulu di mana xm itu harus lebih kecil dulu sama ketemu fxm itu lebih kecil dari fxn. Maka xg-nya itu dia dari xm 0,01 sampai dengan xn. Untuk plotnya, plot xg, diambil yang kecil. Kalau di sini kecilnya adalah fxm, ya kita tuliskan fxm. Diambil yang kecil. Kemudian else, saya copy aja dari sini. Kalau yang ini, nanti yang else-nya itu adalah yang lebih kecil xn, maka kita rubah di sini. Kita tulis n-nya. Kita coba jalankan. Ini x pangkat 2, batasannya min 2 sampai 2, banyak interval 4. Di sini masih ada kendala di mana f-nya itu harus sama xm-nya. Nah, di sini kan belum. Dia itu kan dia berjalan nanti. Ini belum selesai. Dia nanti berjalan. Berjalannya bagaimana? Di perulangan. Maka kita harus ubah xm-nya itu. Kan di sini tadi ada keterangan kalau kita jalankan. Mana tadi ya? Nih, kita jalankan lagi. X pangkat 2 dari min 2 sampai 2, partisinya 4. Di sini ada keterangan di mana vektor itu harus sama pada fungsi ini. Kita cek xg-nya. Dia berjalan, kalau kita cek dari xg, dia hubungannya adalah xm sampai dengan xn. Kita ingat kembali. Ini MATLAB ini ketika ada kesalahan langsung sering keluar. Jadi ini di bagian sini tadi ada keterangan di mana length atau panjang intervalnya itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Ketika awal xm itu adalah a, kita awali dengan a. Perulangan yang pertama jika menggunakan aturan ini, jika i-nya sama dengan 0, pada 0, maka kita punya ini dari a plus min 1 kali h. Kan grafiknya kebalik. Seperti itu. Maka di sini harus kita ganti, bukan lagi ke
ini, tetapi kita ambil saja I-nya saja. Kita gunakan langsung mulai dari I-nya itu 1. Nih, N-nya kita kurangi dengan 1. Untuk apa? Kalau kita punya XM itu A, biar XN-nya yang pertama kali perulangan adalah A plus H. Biar XG-nya itu ada jaraknya. Seperti itu. Jadi ini saya jalankan. Ya, untuk di bagian sini saya ganti direktorinya ke dokumen. Library dokumen. Nih. F dokumennya. Kita punya X pangkat 2. Batas intervalnya min 2 sampai 2. Partisi 4. Nah, seperti ini. Dia sudah dapat seperti ini. Nah, nanti yang di bagian sini kan sudah benar. Yang bagian sini nanti ada. Kenapa kok di bagian ini dia berjalan dari sini sampai atas? Kita cek kembali. Untuk XN-nya kan dari dia min 1 sampai dengan 0. Nah, di bagian ini. Jika XM kurang dari XN, maka yang kita tulis adalah bagian sana. Nah, apa MATLAB-nya sering keluarin. Nah, yang di sini tadi. Dia berjalan dari XM sampai itu. Kemudian kenapa kok tadi ada garisnya? Kita belum definisikan kembali XM yang baru itu apa? Kan dia masih berjalan dari A terus. Maka kita definisikan di bawah, di mana XM itu sama dengan XN. Ini X pangkat 2 dari min 2 sampai 2 pada partisi 4. Nah, hasilnya nanti di sini sudah ada garisnya. Nah, ini seharusnya juga ada. Berarti di bagian sini tidak boleh min 1, tetapi harus N. Banyak partisi. Jadi bedakan nanti kita cek dulu. Bagaimana kan gitu. X pakai N dari min 2 sampai 2 banyak partisi 4. Grafiknya berubah seperti ini. Ini sudah dapat. Jadi nanti seperti itu. Kalau kita ganti untuk grafik yang standar sama yang kita gunakan pakai yang linear. X plus 1 plus 3. Batasannya dari 1 sampai 4. Saya bagi 3. Maka hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan linear akan lebih jelas terlihat kan seperti itu. Nah, kalau sudah kayak gini, ya sudah sesuai dengan grafik yang di sini. Ketika di bagian sini sama ini tadi tidak ada. Ini sama tidak ada, saya jalankan ulang. Ini saya tutup dulu. Ini X plus 3 dari 1 sampai 4, banyaknya itu 4. Nih, dia berjalan dari A sampai sana. Maka perlu ada perubahan. Perubahannya itu apa? XM itu kita definisikan lagi. Setelah perulangan, XM berganti. Bergantinya adalah SM itu dia batas
awal dengan akhir atau yang baru. Awal yang baru kan seperti itu. Ini fungsi dari di bagian sini. Nah, kalau sudah kita lengkapi dengan supaya tidak terlalu banyak membuka menutup ini, kita buat whole of-nya saja. Jadi di sini whole of-nya setelah perulangan kita matikan. Tujuannya biar ketika di sini ada grafik, kita ganti ke grafik yang baru. Nih, dari 1 sampai 6 kita sesuaikan gambar ini. Maka hasilnya seperti ini. Ini apa ya ini? Kalau whole of yang bawah itu dia nggak mau, whole of kita letakkan di atas saja. Jadi kalau kita letakkan di bawah dia nggak mau berubah, whole of kita letakkan di atas setelah ini. Nah, gini nggak masalah. Jadi ketika ada gambar dia dihapus dulu. Oke, untuk whole of-nya kita taruh di atas saja. Jadi setelah CLC di situ digunakan untuk apa? Penggunaan supaya dia hilang dulu untuk grafiknya. Masih menunggu. Saya punya X plus 3 ini. Kenapa ini? Benar. Status untuk MATLAB-nya masih sibuk. Kayak gini terjadi karena itu tadi. Di sini masih menunggu input yang di bagian sini sudah ada perubahan atau saya edit kembali, maka dia itu otomatis akan ada masalah di sini. Statusnya adalah basi atau sibuk. Kita buka ulang saja. Ini saya hilangkan. Jadi di sini kita harus menunggu dulu sampai dia itu tidak lagi sibuk. Jadi atau enggak kita paksa untuk keluar kan gitu. Jadi kalau di sini untuk garis mendatarnya itu sudah. Ini kita coba kembali. Nah, diawali dari dia menghapus untuk tahap grafiknya terlebih dahulu supaya nanti ketika ada grafik baru, nah nanti di sini inputnya ini MATLAB-nya sibuk terus. Nah, sibuk lagi. Nih, X plus 3 batas intervalnya 1, 4 sama di sini 5. Nah, ini partisinya sudah ada 5. Kalau kayak gini kita hitung saja untuk luas masing-masing persegi panjangnya. Luas di sini kita menghitungnya adalah di perulangan. Jadi luas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kita masukkan di perulangan luas itu.
Kita masukkan ke perulangan ini, kita tulis saja luas. Luas itu dari mana? Kalau ada persegi panjang seperti ini, maka kita ini sebenarnya juga sudah ada batasnya. Luas adalah fxn kali h. Nah, ini tadi berhubung di sini ada beberapa ketentuan, luas itu juga harus kita letakkan di dalam percabangan seperti ini. Luas sama dengan ketika dia dimulai dari yang kecil xm. Jadi di sini adalah f xm dikalikan dengan h. Yang di sini berarti apa? Luas itu adalah fxn dikalikan dengan h. Jadi letak luasnya berada di situ. Walaupun nanti kita menuliskannya adalah di bagian sini. printf kita tulis luas pertama atau ke i. Ini kita ambil 0,0f sama dengan persen 0,2f sama kayak gitu. Ini luas persegi panjang. Persegi panjang pertama. Saya slash n nanti biar ada ganti barisnya. Di sini adalah i dengan ini luasnya itu luas. Nah, kayak gini. Kita cek lagi, kita jalankan. Ini ada x plus 3 dimulai dari 1 sampai 6. Di sini 5. Oh ya, di sini ada harus kita stop dulu. Ke pencet yang debug ini. Kita harus lanjutkan untuk debugnya. Kita hilangkan breakpointnya. Debug kita stop dulu atau kita continue. Nih. Ada luas persegi panjang 1, 2, 3, 4, 5. Ini grafiknya. Luas persegi panjang pertama dia 4. Kemudian di sini 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadi 4 itu dari mana? Ini 4 kali 1. Di sini 5 kali 1, 6 kali 1, 7 kali 1, 8 kali 1. Seperti itu. Jadi luas persegi panjangnya itu. Kemudian untuk totalnya, luas total kita tambahkan lagi. Di perulangan di sini ada luas total. Nanti ada luas. Untuk mencari luas total, gini. Luas sama dengan, nah ini luas total. Total sama dengan luas total plus luas. Nih, plus luas. Kalau di sini ada variabel baru luas total, sebelum perulangan kita tuliskan lagi luas total itu sama dengan 0. Kita definisikan dulu itu untuk membuat luas-luasnya. Nah, nanti kalau sudah di sini tidak ada perulangan, langsung ini sama saya batasi ini dulu. Saya batasi. Whole of-nya ini sudah berpindah. Luas daerah f printf
printf luas daerah di bawah kurva itu sama dengan persen 0,2f sama kayak gitu, koma luas total. Kayak gini. Jadi di sini nanti dia menghitung luas totalnya. Tampilnya hanya satu kali setelah perulangan itu selesai. Kita lanjutkan, kita cek lagi. Ini 165. Nah, di sini luas totalnya adalah 25. Kalau kita jumlahkan semuanya 25. Itu untuk luas totalnya. Kemudian di sini sebenarnya kan untuk luas daerah di bawah kurva masih ada kendala, di mana luas daerah itu belum termasuk yang nih. Kalau di sini bentuknya segitiga. Kalau fungsi lain itu belum tentu dia segitiga. Jadi yang tidak diwarnai ini belum terhitung. Makanya kita perlu adanya itu menentukan luas daerah dengan integral tertentu. Kita ingin membuktikan bahwa luas dengan integral itu hasilnya seperti itu. Jadi kita tambahkan luas dengan integral atau LI gitu aja. LI integral dari F A, B. Ini untuk luas sebenarnya. Jadi di sini adalah luas total persegi. Ini saya copy dulu saja. Ini luas total persegi. Ini luas daerah di bawah kurva. Di sini saya tulis dengan LI. Nanti kita bandingkan sama ini tadi X plus 3. Ini ada 1 sampai 6, di sini 5. Oh, yang di sini masih ada untuk fprintf-nya belum ada kesalahan di sini. Kita cek kembali. Jadi kita cek kembali yang di bagian luas. Luas di sini, oh ya, untuk yang harus kita ingat adalah integral ini dia belum tentu sebagai teks, sehingga kita perlu adanya pakai display saja. Dia itu bisa teks, bisa angka nanti. Display luas daerah di bawah kurva sama dengan atau adalah, ini kita displaykan display untuk LI atau kita menggunakan fprintf kan seperti itu. Kita jalankan lagi. Ini belum mau. Nah, di sini kita jalankan lagi X plus 3 dari 1 sampai 6, ini 5. Nah, di sini. Nah, ini tadi kan saya bilang ternyata adalah luasnya dia pecahan. Kalau pecahan penggunaan fprint itu dia tidak mau. Jadi penggunaannya itu harus menggunakan display atau sprintf kan seperti itu. Ini saya ambil /n aja, tujuannya untuk membuat atau ganti baris di bawahnya itu, ganti baris di bagian sini. Nah, nanti di sini tujuannya adalah untuk membuktikan semakin banyak partisi nilainya akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Kalau di sini 65/2, kalau kita tulis 65/2 itu sama dengan
32,5. Sehingga kita bisa tunjukkan ke siswa bahwa nanti semakin banyak partisi X plus 3 1 sampai 6, saya partisinya ada 100. Nih. Ini sampai 100. Ini banyak partisi. Kalau sudah grafiknya adalah seperti ini. Nilainya akan mendekati nilai yang sebenarnya, di mana 65/2 tadi adalah 32,5. Ini masih 100 kalau kita tambahkan lagi. Jadi di sini tujuannya adalah untuk membuktikan ke siswa bahwa integral tertentu itu bisa digunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva ini min 2 sampai ini beda lagi. Ini sama di sini gini aja dulu. Biar sama dengan yang tadi. Run lagi. Dari 1 sampai 6, di sini kita ambil 1000. Nanti dia kalau sudah 1000, kita cek. Ya, nanti adalah prinsipnya seperti itu. Nah, tugas kalian adalah ini untuk membuktikan bahwa semakin banyak n akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya atau nilai integral tersebut. Nah, tugas kalian adalah nanti kalau ini tadi adalah sebagai wujudnya bentuknya persegi panjang, nanti tugasnya adalah rubahlah di sini menjadi trapesium. Kenapa trapesium? Tujuannya adalah ini. Ketika dia berupa garis lurus, ya otomatis langsung dapat nilainya, tetapi dia berubah fungsi. Nanti kalian bandingkan dengan yang di menggunakan persegi panjang atau trapesium itu akan lebih efektif yang mana? Lebih cepat mendapatkan nilai sebenarnya, yaitu menggunakan apa? Dengan asumsi bahwa trapesium itu dia mengikuti garis kurvanya. Seperti itu. Untuk tugasnya ini masih kurang 200 perhitungan lagi. Ya kita tunggu saja, nggak masalah. Jadi di sini hal ini digunakan untuk membuktikan nilai integral tertentu itu dengan limit tak hingga. Jadi pembuktiannya ini hanya membuktikan saja bahwa luas daerah di bawah kurva itu kalau kita bagi banyak sekali itu nilainya sama seperti integral, kan seperti itu. Nah, ini dia hampir mendekati nilai yang sebenarnya, seperti itu. Nanti bisa saja untuk membuktikannya ditulis untuk integral itu nggak masalah, hasil dari integrasi nggak masalah. Jadi di sini kita tulis dengan integral. Dan integral dari A sampai B. Seperti itu. Untuk pembelajaran kali ini, semoga dari panduan ini bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.